wabarakatuh. Salam sejahtera ya teman-teman. Di video kali ini saya mau membahas tentang ini ya teman-teman. Jadi saya ada alat ini. Alat ini adalah digital multimeter ya teman-teman. Jadi digital multimeter ini alat ukur ampere, volt dan ohm ya teman-teman. Yang biasa juga disebut dengan apo ya teman-teman. Jadi jenisnya itu ada dua ya sebenarnya, ada analog dan digital. Jadi ini saya ada digital ya teman-teman. Dan alat ini kemarin saya beli di toko online seharga 1 lebih ya teman-teman, 1 lebih, dan layak dipakai ya teman-teman. Sangat kualitasnya masih bagus dan pengukurannya juga masih baik ya, akurasinya sangat baik. Oke, ke ini ya teman-teman, sedikit tentang plug ya teman-teman. Jadi oh ya, ini plug ya teman-teman, brand plug. Jadi serinya itu 27 Romawi 2 ya teman-teman. Jadi alat ini pemiliknya itu, perusahaannya itu ada di Amerika ya teman-teman. Jadi brand plug ini Amerika ya teman-teman. Jadi dia itu memproduksi alat-alat diagnostik, pengukuran dan pengujian ya teman-teman. Jadi dia hanya memproduksi spesial alat-alat pengujian, pengukuran dan diagnostik ya teman-teman. Jadi alat ini sangat baik kalau menurut saya, karena oh ya, plug sendiri ini sudah IP67 ya teman-teman. Jadi IP67 itu dia udah mendapatkan sertifikasi dari International Protection ya teman-teman. Jadi International Protection 6 sendiri itu tahan terhadap partikel kecil dan debu ya. 7 sendiri itu tahan terhadap air di kedalaman 1 meter dan selama 30 detik. Kalau lebih dari 30 detik 1 menit jelas rusak ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke mengukurnya. Jadi kita biasanya ya, ini kom ya teman-teman yang warna hitam tancap di sini, dan yang warna merah ditancap di sini untuk mengukur volt, ohm dan diode ya teman-teman, atau resistensi. Dan di sini ada ampere, dan di sini ada miliampere dan mikroampere untuk memindah. Jadi merah ini kalau untuk kita sesuai dengan pengukuran apa benda yang mau kita ukur, kita disesuaikan dengan plugnya ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke ini ya teman-teman. Jadi dia ini ada casingnya ya teman-teman. Kuning ini casingnya teman-teman, bukan perangkatnya ini. Jadi kuning itu casing seperti handphone ya teman-teman. Jadi kalau dia itu terjatuh atau terbentur masih kuat ya, karena ini terbuat dari karet ya teman-teman. Karet, dan nah ini sendiri pun ini untuk tempat ini ya teman-teman. Jadi safety-nya sangat baik, ketika dia jatuh atau terbentur masih aman ya. Kalau terjadi kerusakan pun komponennya nggak terlalu parah lah, nggak terlalu fatal. Baik teman-teman, kita ke ini display ya teman-teman. Jadi di sini ada tombol kuning ya teman-teman. Tombol kuning ini untuk memindahkan mode ampere, tombol kuning ini untuk memindahkan voltage ya teman-teman, mode voltage AC atau DC ya teman-teman. Dan di sini ada min max untuk memindah ketika kita mau melakukan pengukuran dia, kita tombol ini minnya berapa, maxnya berapa, dan rata-ratanya berapa atau average ya. Dan di sini ada rank ya. Jadi di sini untuk memindahkan satuan ya teman-teman, kita tombol sini. Satuan itu ada satuan, puluhan, ratusan sampai ribuan ya teman-teman. Jadi artinya untuk pol ya, untuk pol AC atau DC. Dan di sini ada auto hold untuk mengukur di sini ada auto hold itu untuk mengcapture display ini ya teman-teman. Jadi ketika kita mengukur dia akan terdiam, terhold ya. Jadi terekam di sini. Dan di sini ada tombol lampu untuk display. Dan di sini ada continuity untuk mengukur ya, kayak kabel putus atau toggle atau switch ya teman-teman. Dan di sini ada relatif, dan ada tombol ada segitiga di sini ya. Jadi untuk merilis ya, atau mengembalikan ini ya menjadi 0000. Dan di sini ada hertz
Hertz itu frekuensi ya teman-teman, untuk mengukur gelombang listrik. Dan di sini ada saklar. Ketika kita di sini posisi off, ketika putar dia akan ke voltase AC ya teman-teman. Ketika kita putar dia akan ke voltase AC. Untuk memudahkan menghafalnya, di sini ada lambang gelombang ya teman-teman. Jadi gelombang itu AC dan di atasnya ada garis putus-putus, berarti DC ya teman-teman. Untuk volt DC. Jadi yang membedakan hanya gelombang dan garis putus-putus. Dan di atasnya lagi ada milipol DC yang jelas, karena di sini hanya garis putus-putus dan di atasnya garis lurus. Dan dia di sini ada continuity dan resistensi dan kapasitor ya teman-teman. Jadi untuk mengukur kapasitor. Jadi probe-nya posisinya tetap di sini ya teman-teman. Baik, kita lanjut lagi ke diode ya. Dan di sini ada diode untuk pengukuran diode. Dan di sini ada miliampere dan di sini ada miliampere dan ampere. Di sini untuk AC dan DC ya. Yang jelas ini pasti dia akan tulisannya di sini LED. Berarti tidak pada tempatnya. Dan di sini ada mikroampere dan miliampere. Oh, mikroampere aja ya teman-teman. Jadi di sini ada mikroampere dan AC untuk AC dan DC. Dan di sini ada mikroampere ya teman-teman untuk DC dan AC. Baik, kita lanjut ke prakteknya ya teman-teman. Bagaimana cara menggunakan alat ini? Tonton terus videonya sampai habis ya teman-teman. Insya Allah ini bermanfaat. Oh iya, gini ya teman-teman. Jadi untuk mengetes alat ini rusak atau enggak rusak, layak atau enggak layak digunakan. Jadi teman-teman bisa ngeceknya di sini ya teman-teman. Masukkan tombol merah ini, perutnya merah ini. Jadi yang satu lagi ini. Jadi teman-teman saklarnya diarahkan ke ohm sini ya teman-teman. Posisikan ini di kilo ohm. Kita tombol reng, posisikan di kilo ohm ya. Nah, posisikan di kilo ohm seperti ini. Jadi teman-teman bisa masukkan ini. Ketika dia terbaca 0000 masih poin 1 atau masih ada ya 0 poin. Nah, seperti ini berarti dia layak digunakan atau masih baik ya teman-teman. Itu untuk mengetes bagaimana alat ini rusak atau enggak rusak ya. Baik teman-teman, kita lanjut ke prakteknya bagaimana cara menggunakan alat ini. Mari kita lanjutkan, tonton terus ya. Oke, lanjut lagi. Baik teman-teman, kita lanjut ke cara menggunakan alat ini ya. Jadi teman-teman, saya mau mengukur voltase AC ya teman-teman. Caranya seperti ini ya teman-teman. Kita putar saklarnya ini ke voltase AC yang ada gelombang ya, gambar gelombang. Jadi teman-teman harus memperhatikan ini milipol ya teman-teman. Jadi posisi milipolnya harus teman-teman ganti menjadi pol ya, pol AC ya teman-teman. Caranya seperti ini. Jadi teman-teman caranya seperti ini ya, ke tombol ini di reng ini ya, tombol sekali. Nah, ketika sekali dia masih seperti ini 600. Jadi dia kalau seperti ini dia milipol, masih milipol, ini bisa mengukur di bawah 600 milipol ampere ya. Jadi sangat kecil sekali. Oke, kita reng lagi. Nah, di sini ada manual 6. Manual 6 ini artinya di bawah 6 volt ya, teman-teman ya. Kita tombol lagi sekali lagi, di sini ada 6.0, berarti dia masih di 60 volt ya. Mengapa dia menggunakan 6 ya? 6 mungkin aturan baku ya, protokolnya dari brand plug ini ya, teman-teman ya. Dia menggunakan 6 di sini 0, jadi berarti dia di bawah 60 ya, mungkin 10 volt 20 volt AC bisa untuk mengukur ya. Oke, kita lanjut lagi, kita tombol lagi sampai ke 100 ya, 6.00 ya. Jadi dia ada nolnya 2, dia bisa mengukur di 380 volt 220 volt. Caranya seperti ini, kita tancapkan ini ke sumber listrik ya. Nah, seperti ini ya teman-teman.
220 ya teman-teman. Nah 220 227 berarti voltase stabil ya teman-teman. Saya menggunakan voltase ini ya teman-teman, mengukur voltase rumah ya, milik PLN. Jadi karena saya menggunakan stabilizer Voltec ya teman-teman. Oke ya teman-teman, berhasil seperti ini ya cara menggunakannya untuk mengukur Voltec AC. Jadi teman-teman bisa menggunakan auto hold ya. Jadi saya jelasin sekalian untuk auto hold dan min max ya. Kita gunakan auto hold ya. Kita tombol auto hold sini sekali ya teman-teman. Caranya seperti ini. Jadi dia nanti mengcapture pada display ya teman-teman. Nah, sudah seperti itu. Dia langsung membaca di sini ya, terdiam, terhold. Bacanya 236 volt berarti. Oke, teman-teman. Untuk menghilangkan auto hold kita tombol sekali lagi. Nah, untuk menggunakan min max, teman-teman harus untuk menggunakan min max, kita tombol min max sekali ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita tancapkan ini ke sumber listrik. 233 32. Nah, oke ya teman-teman, seperti itu. Setelah itu kita tombol lagi max-nya berapa. Nah, hasil dari tadi itu seperti ini teman-teman ya, 233. Ini max-nya ya teman-teman. Jadi min-nya itu berapa? Jadi min-nya itu 0,1 volt AC ya teman-teman. Jadi dia itu sama dengan ini 1000 mV AC ya, 0,1. Jadi dia turunnya itu 0,1 volt AC ya teman-teman. Kita ambil rata-ratanya lagi average-nya. Nah, average-nya seperti ini ya, 39-37 ya volt AC ya. Jadi antara turun naiknya itu seperti ya ini nilainya seperti ini ya teman-teman ya. Oke ya, tombol min max-nya sudah paham ya teman-teman ya. Jadi kita cara mengembalikannya tombol aja sekali lagi. Agak lama, tahan sekitar 2 detik ya teman-teman. Oke. Setelah itu kita ke volt DC ya teman-teman. Cara mengukur volt DC. Teman-teman, saya di sini saya praktekkan baterai ya teman-teman. Jadi baterai volt DC ini bisa untuk mengukur baterai mobil, baterai unit-unit besar bisa ya teman-teman. Jadi teman-teman juga memperhatikan ini. Karena ini 1,5 volt, di sini terbaca 6 ya teman-teman. Jadi dia alat ini masih mampu membaca baterai ini. Karena di sini 6. Ini 1,5. Kita lakukan pengukuran caranya seperti ini. Nah, di situ terbaca 1.458 ya, teman-teman. Jadi baterai ini 1,5, di situ terbaca 1.458. Oke ya, teman-teman. Ketika kita mau naikkan lagi ranknya, kita rubah ke 60 ya, 60 volt ke bawah masih bisa masuk ini untuk diberi. Kecuali dia milipol. Kalau milipol dia pasti akan OL ya. OL overload ya. Nah, di sini 600 masih bisa kita gunakan ya teman-teman, karena di bawah ya. Dan masih di volt ya, bukan milipol. Nah, 1.4. Oke ya teman-teman, 1.4 ukurannya. Teman-teman bisa mengukur ini juga ya untuk alat-alat seperti ini, adapter. Ini itu 5 volt ya teman-teman. Adapter ini 5 volt adapter, ini cas treble casnya Nokia. Nah, di sini bisa terbaca 7.9 ya, tinggi ya, 7.9, karena nanti ketika dia ada beban akan turun ya teman-teman. Oke ya teman-teman, cara menggunakan volt DC nya seperti itu. Kita lanjut ke ini milipol. Nah, untuk milipol ini
kita nggak punya ya teman-teman, karena milipol ini pirantinya lunak-lunak ya. Untuk sedangkan treble charge baterai ini aja udah 1,5. Nah di sini maksimalnya itu 600 milipol ya teman-teman, atau 0,6 milipol atau 0,006 ya. Pol ya teman-teman, 0,006. Jadi di sini itu 600 milipol, sangat kecil sekali teman-teman. Jadi teman-teman mengukur itu bisa 400 milipol bisa ya teman. Kalau baterai pasti akan OL ya teman-teman, dia tidak bisa. Kalau baterai pasti akan overload. Jadi ini nggak cukup alat plugnya ini. Nah dia akan OL. Triggernya pun sampai ke mentok ya teman-teman. Jadi trigger ini ketika kita teman-teman harus memperhatikan trigger juga ya. Kalau mengukur ya, kalau dia sampai mentok gini berarti dia ini overload. Di muatan plug ini, digital multimeter ini, sama benda yang diukur itu tidak sesuai ranknya, tidak sesuai dengan ukurannya yang ada di sini, yang dimiliki ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja langsung ke continuity ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut ke sini ya teman-teman ya, di vertikal ya teman-teman. Jadi di sini ada lambang continuity, ada ohm, resistensi, di sini ada kapasitor ya teman-teman. Jadi cara mengukur untuk continuity, kita tombol continuity-nya ya teman-teman. Ini tombol continuity teman-teman. Ini saya silent ya teman-teman. Jadi cara mengukurnya seperti ini teman-teman, bisa ini posisinya di on kan. Jadi teman-teman bisa untuk mengukur switch atau toggle ya, atau saklar terhubung atau tidak. Dia caranya seperti ini. Nah, di sini 0,4 ya, berarti dia masih layak digunakan ya. Tidak ada resistensi ya, teman-teman ya. Nah, di sini terhubung. Ketika kita lepas, kita off kan, dia tidak terhubung ya, teman-teman. Berarti toggle ini layak digunakan, atau switch saklar ini bisa digunakan ya, teman-teman. Atau teman-teman kita ukur ini ya, teman-teman, resistor ya, teman-teman. Nah, di sini kita rubah continuity-nya, ini kita hilangkan. Jadi kita di sini ada mega ohm, diarahkan ke mega ohm sudah ya teman-teman ya. Jadi dia di sini itu bisa mampu 60. Di sini auto 6.0 ini berarti 60 mega ohm ya. Di bawahnya dia bisa mengukur 10, 20. Kita rank aja teman-teman ya ke ohm ya. Nah, di sini ada nanosiemens. Setelah nanosiemens itu ohm ya teman-teman. Nah, di sini ada ohm. Jadi ini saya memiliki resistor. Jadi saya memiliki resistor ini 1,5 ohm ya teman-teman. Kita coba resistor atau tahanan ya teman-teman. Kita ukur. Nah, di sini terbaca 1,3 ya teman-teman. Berarti resistor ini masih bagus ya teman-teman. Dia 1,3 atau 1,5 ya, bisa ya teman-teman ya. Jadi resistor ini 1,5, jadi masih bagus. Atau begini juga teman-teman, jadi saya sudah siapin kabel, teman-teman bisa mengukur kabel ini resistensinya berapa ya teman-teman. Jadi berapa ohm dia. Jadi di sini cara mengukur kabel seperti ini teman-teman ya. Dia rusak atau enggak, atau udah resistensi tahanannya. Nah, di sini masih 0,5 ya teman-teman. Jadi dia ini masih layak, kabel layak. Nah, dan satunya ini lagi di sini sudah ada kabel usang. Yang jelas dia masih bisa layak digunakan apa enggak. Nah, berbeda sekali ya teman-teman ya. Jadi kabel itu ada yang rusak, ada yang tidak ya teman-teman. Jadi di sini 2,1 ohm ya teman-teman ya. Jadi kabel ini sudah tidak layak digunakan. Jadi yang hijau ini layak digunakan. Jadi teman-teman kalau untuk mengukur jarak jauh kabel itu baik apa panjang, kabel panjang itu
bagus apa enggak, teman-teman bisa menggunakan ohm ya teman-teman, atau ini resistensi ya teman-teman, dia itu terhambat atau tidak ya teman-teman, atau di continuity bisa juga untuk mengukur putus kabel atau enggak ya. Oke, kita ke kapasitor ya teman-teman. Baik teman-teman, kita ke kapasitor ya teman-teman. Jadi saya memiliki kapasitor seperti ini ya teman-teman, dia itu 9 mikrofarad ya teman. Oke, cara mengukurnya seperti ini kita arahkan dulu. Nah seperti ini cara mengukurnya, kita reng dulu ya teman-teman. Oh bukan reng, tombol yellow teman-teman. Jadi ini untuk memindahkan mode ya teman-teman. Nah kita tombol sekali, dia sudah ke nanofarad ya teman-teman. Nanofarad itu di atasnya mikrofarad, kita reng ya teman-teman. Di sini ada manual 10, berarti dia di bawah 10 nanofarad. 100 kita ambil, di sini ada manual 1, berarti 1 farad ke bawah ya teman-teman. Kita ambil 10 aja teman-teman. Nah, di sini 10 mikrofarad, berarti dia alat ini, jadi alat ini masih mampu mengukur 9 mikrofarad. Oke, kita buktikan ya teman-teman. Nah di sini 8,33 mikrofarad ya teman-teman. Jadi kapasitor ini udah turun ya, berapa mikrofarad tadi, sekitar itu ya, 8,33. Jadi teman-teman bisa menggunakan min max ya teman-teman. Kita tombol min max ya, berarti maxnya berapa, minnya berapa, kita lihat, kita ukur lagi 8,33 tetap ya teman-teman ya. Jadi maxnya itu di 835 ya, minnya itu 0 ya, enggak ada 0,00 farad. Rata-ratanya dia turun naik itu sekitar 1 mikrofarad ya, 1,83 mikrofarad. Jadi gini teman-teman, mikrofarad jadi kapasitor ini kurang baik ya teman-teman, karena dia udah turun ya mikrofaradnya ya, dia 8,3. jadi rata-ratanya itu tadi 1 ya teman-teman, dia turun di 1 mikrofarad ya teman-teman. Baik teman-teman, setelah itu kita ke diode ya teman-teman. Jadi diode ini cara mengukurnya seperti ini teman-teman. Saya memiliki diode 2 ya teman-teman, diode Zener yang kecil ini, diode Zener, satunya ini diode biasa. Cara mengukurnya seperti ini teman-teman. Jadi diode Zener ini kita sembarang aja dulu teman-teman, nggak apa-apa, untuk mengetahui plusnya mana, minnya mana. Nah kalau sudah posisi seperti ini, dia berarti di gambar yang putih ini kecil sekali ini teman-teman, putih ini berarti ini min ya teman-teman. Jadi nanti tegangan yang masuk dari arah sini ya teman-teman, masuknya ke sini. Jadi ini penyearah teman-teman, jadi dia itu forward ya, mengarahkan tegangan atau mengarahkan arus listrik ya. Kalau untuk mengetahui ini rusak atau nggak bisa digunakan, itu dia nanti terbaca di situ OL ya teman-teman. Kalau dia ini terbalik, nanti bacanya OL juga. Nah nggak bisa ya teman-teman, OL tidak terhubung ya. Jadi dia itu menyearahkan. Ketika dia ada voltage yang berlebih teman-teman, diode biasa ini nggak bisa mengembalikan, akhirnya diodenya ini rusak ya teman-teman. Voltase berlebih, umpamanya 12 volt, kenapa kok bisa jadi 18 volt, dia akan langsung broken ya teman-teman, langsung rusak ya teman-teman. Nah kalau beda dengan diode Zener ya teman-teman, kalau diode Zener ini bisa reverse ya teman-teman. Jadi diode Zener ini sangat kecil sekali ya teman-teman. Nah, warnanya oranye ya, terbuat dari mika ya teman-teman. Cara mengukurnya juga seperti itu ya teman-teman, sama ya. Nah kalau seperti ini berarti terbalik ya, tegangan yang masuk terbalik, berarti harus kita balik seperti ini. Nah di situ sudah terbaca 728 volt DC ya teman-teman, berarti dia tidak nyampe 1 volt ya teman-teman. Nah
tegangan yang masuk ke sini. Terus setelah itu dia keluar ya teman-teman, sama ya teman-teman tegangannya. Jadi dia nanti fungsinya ini untuk bias teman-teman, atau saya jelasin sedikit ya tentang dioda Zener ya teman-teman ya. Jadi dioda Zener ini ketika dia itu masuk, ketika voltage ini berlebih, dia akan mengembalikan ya teman-teman. Dia akan membreakdownkan voltage ya teman-teman, menurunkan voltage. Akhirnya dia menstabilkan, keluarnya jadi stabil ya teman-teman, karena dia bisa membiaskan voltage. Voltage yang berlebih diturunkan lagi dengan dioda Zener ini ya, yang disebut Zener. Akhirnya dia bisa menjadi stabil. Beda sama yang ini nggak bisa, dia langsung drop, langsung rusak ketika voltage-nya berlebih. Oke ya teman-teman, kita lanjut lagi ke miliampere. Baik ya teman-teman, kita lanjut ke miliampere. Saya di sini mau mengukur ampernya ini ya teman-teman, ampere access point ya teman-teman. Jadi ini ada ampere access point diesel. Dia ini memiliki 12 volt 0,5 ampere ya teman-teman. Artinya itu dia itu 500 miliampere ya, atau 500 miliampere. Tidak nyampe 1 ampere ya teman-teman. Jadi saya menggunakan adapter ini yang sesuai ya teman-teman. Jadi caranya seperti ini. Jadi kita putuskan dulu sumber listriknya ya teman-teman ya. Jadi sumber listrik ini sudah saya putuskan di positifnya ya teman-teman ya. Jadi ini positif ini sudah saya putuskan, yang negatif tetap tersambung. Jadi hubungkan probe ini ke satu ini ya teman-teman. Kita lintir aja ya. Seperti ini. Dan yang satunya lagi kita hubungkan di sini ya teman-teman. Jadi gini ya teman-teman, ini sudah saya hubungkan ke sumber listrik ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini sudah saya putus plusnya ya teman-teman. Sini sudah saya hubungkan ke sini. Dan teman-teman jangan lupa memindahkan ini ya, probe ini ke ampere sini ya teman-teman. Setelah itu teman-teman jangan lupa memindahkan ini posisi masih di AC ya teman-teman ya. Teman-teman harus menombol ini, tombol kuning, pindahkan ke DC. Di sini dia mampu membaca sampai 6 ya teman-teman, sudah ya, nggak perlu kita rank karena ini 0,5, hanya setengah aja ya, nggak nyampe 1 volt, nggak sampai 1 ampere ya teman-teman, sorry. Nah, jadi di sini nggak usah dirubah, dia tetap 6. Nah di sini sudah terbaca ya teman-teman ya, karena kan ini cuma 0,5 ampere, setengah ampere ya. Nah, terbaca 278. Ini nggak ada beban ya teman-teman ya. Kalau ada beban, mungkin kalau access point ini digunakan, nah dia sudah menyala ini. Nah, lampunya nyala ya teman-teman ya. Lampunya nyala. Di sini terbaca 282. Ketika dia ada beban, pasti dia akan naik. Kita buktikan ya teman-teman. Baik teman-teman, kita kasih beban ya access point ini. Apakah dia nanti akan naik ampernya ya. Kita kasih beban, nantinya akan naik ya teman-teman. Oke ya, cara mengukur ampere seperti itu ya teman-teman ya. Baik, di sini ada mikroampere ya teman-teman ya. Kita putar lagi ke mikroampere. Nah seperti ini ya teman-teman. Di sini ada LED ya teman-teman, karena ini nggak sesuai teman-teman ya pada shock yang kita masukkan di sini. Kita harus memindahkan ini ya teman-teman. Dia akan LED ya teman-teman kalau salah. Nah, kita pindahkan ke mikroampere dan miliampere karena di sini tempatnya. Nah, kita bisa mengukur mikroampere dan miliampere.
Jadi di sini ada miliampere dan mikroampere. Baik teman-teman, kita nggak punya ya teman-teman garansinya seperti mikroampere dan miliampere yang mau kita ukur, karena sangat kecil sekali, mikro ya teman-teman ya, sama mili ya nggak ada. Jadi mungkin di alat-alat komputer ya, yang istilahnya yang lunak-lunak lah. Oke ya teman-teman ya, sekian dulu video saya. Oke ya teman-teman ya, sekian dulu video saya, insya Allah ini bermanfaat. Dukung terus channel saya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu, salam sejahtera.